datang di program wawancara dari saya ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pemilihan sampah untuk meningkatkan kepedulian pada lingkungan setempat atau lingkungan kerja. Bersama saya telah hadir Bu Kenzio sebagai narasumber yang saya undang, yang aktif saat ini dalam bergerak dalam lingkungan hidup. Mari kita dengarkan pandangan dari Ibu Kenzio untuk pemilihan sampah ini. Menurut saya sebagai pewawancara, banyak orang yang masih menganggap sampah itu adalah hal sepele. Menurut dari Ibu Kenzio, kenapa pemilihan sampah itu menjadi hal yang sangat penting bagi lingkungan kerja maupun lingkungan sekitar? Terima kasih Bapak Sandi sudah mempercayai saya sebagai narasumber. Menurut pemahaman saya, pemilahan sampah itu langkah awal untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak dipilah akan bercampur dan sulit diolah kembali. Padahal sebagian besar sampah bisa didaur ulang atau dimanfaatkan kembali dengan memilah. Jadi kita bisa mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, mengurangi polusi, dan menjaga kesehatan masyarakat. Terima kasih Bu Kenzio atas jawabannya. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, jenis sampah apa saja yang sebaiknya dipilah dan bagaimana cara sederhana kita melakukannya di rumah atau di lingkungan kerja yang bisa kita lakukan? Ya, baik, secara umum, sampah dibagi menjadi 3, organik, anorganik, dan B3, atau bahan berbahaya beracun. Sampah organik seperti sisa makanan, bisa dijadikan kompos. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kaleng bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Sedangkan sampah B3 seperti baterai atau obat-obatan harus dipisahkan khusus agar tidak mencemari tanah dan air gitu. Cara sederhananya ya menyediakan 3 wadah berbeda di rumah, lalu membiasakan diri dan keluarga untuk membuang sampah kategori gitu. Kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Apa tantangan terbesar yang bisa dihadapi masyarakat dalam menerapkan kebiasaan itu? Apalagi Ibu Kenjo di sini sebagai narasumber yang biasa mengalami di lingkungan sekitar atau lingkungan kerja. Mohon diberikan penjelasan untuk pertanyaan yang bisa saya berikan. Utamanya adalah kebiasaan. Banyak orang merasa repot atau tidak terbiasa. Selain itu, fasilitas pendukung seperti tempat sampah, terpilah di ruang publik masih terbatas gitu ya. Edukasi juga penting karena sebagian masyarakat belum tahu manfaat langsung dari pemilahan sampah tersebut. Jadi tantangannya ya bukan hanya teknis tapi juga perubahan pola pikir. Kita sebagai masyarakat perlu ya menjaga kebersihan lah biar lingkungan jadi bersih, aman gitu ya. Jauh dampaknya ya sangat besar. Lingkungan menjadi lebih bersih, bau sampahnya juga berkurang, polusi juga bersih ya, dan risiko penyakit menurun. Selain itu juga sampah yang dipilah bisa menjadi sumber ekonomi baru. Ya, misalnya melalui bank sampah atau usaha daur ulang. Jadi, pemilahan sampah bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, dampaknya ya sangat besar. Lingkungan menjadi lebih bersih, bau sampahnya juga berkurang, polusi juga bersih ya, dan risiko penyakit menurun. Selain itu juga sampah yang dipilah bisa menjadi sumber ekonomi baru. Ya, misalnya melalui bank sampah atau usaha daur ulang. Jadi, pemilahan sampah bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa pesan Anda untuk masyarakat agar lebih peduli dalam pemilihan sampah ini, sehingga lingkungan sekitar maupun lingkungan kerja kita
bisa terjaga dari semua penyakit, pencemaran lingkungan, dan akibat dari pencemaran sampah. Baik, pesan dari saya sebagai narasumber, mari kita mulai dari hal kecil di rumah. Biasakan memilah sampah setiap hari. Ingat, tindakan sederhana ini bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan generasi mendatang. Kebetulan kita hari ini adalah investasi untuk masa depan. Terima kasih atas wawancaranya, Ibu Kanjio. Semoga wawancara ini bisa memberikan dampak positif atau inspiratif buat lingkungan sekitar kita. Semoga pesan kita tentang pemilahan sampah ini bisa menjadi motivasi bagi semua kalangan untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Terima kasih, saya ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa di program berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.